syafaat yaum mahsyar kelak. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin. Doa yang kami hormati dan yang kami muliakan untuk membersihkan waktu kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Tuani Sinaga, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izzalnal baita masabatan lin-nasi wa amna واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيتي في طلب العلم fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya belajar ilmu agama, maka dia termasuk fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini pada salat maghrib ini Allah masih berikan kita kekuatan, kemampuan untuk sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita mengenal mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Selayaknya kita bersolawat kepada beliau dengan solawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kelak di yaumil mahsyar itu tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi yang bisa membantu kita, terkecuali hanya ada satu pertolongan dari baginda Rasulullah, yaitu syafaatnya yang kita harapkan kelak. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir pada malam hari ini termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berhubung karena bulan ini adalah bulan haji, maka kita pada malam hari ini membahas asal muasalnya haji. Kenapa kok bisa jadi ada haji dan bahkan menjadi rukun dalam agama Islam? Rukun yang terakhir, ya Bang kan? Bagi yang mampu. Kita akan membahas malam hari ini haji jangan hanya diniatkan bagi orang yang mampu. Kita semua umat muslim, umat Islam harus berniat, harus berusaha untuk bisa naik haji. Jadi udah banyak juga Allah buktikan itu. Banyak orang yang tidak mampu, menurut akal logika kita ternyata dia bisa haji. Jadi jangan kita terpaku dengan kemampuan. Ada tukang bakso bisa naik haji, ada najir masjid bisa naik haji. Perkara naik hajinya dengan cara bagaimana, Allahu a'lam bishawab. Serahkan kepada Allah. Yang penting kita berniat. Mulai sekarang pulang dari sini mulai kita menabung sedikit-sedikit. Semampu kita tabung. Yang penting kita niat, sudah membuat usaha, ikhtiar untuk berangkat haji. Perkara jadi tidak jadi, naik tidak naik hajinya nanti serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji itu bukan sekadar diniatkan sama orang yang mampu saja. Walaupun rukunnya
Dia diwajibkan bagi yang mampu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji ini adalah kejadian atau yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kejadian yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi dijadikan rukun dalam agama Islam. Karena Nabi Muhammad SAW dia mengikut millahnya Nabi Ibrahim. Dia mengikut millahnya Ibrahim. Dinan qiyamam millata Ibrahim hanifah. Dia mengikut millahnya Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim itu diakui oleh baginda Rasulullah adalah nabi yang mengajarkan agama, yang mengajarkan kebenaran, yang mengajarkan ketauhidan. Jadi semua yang dikerjakan baginda oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, kita mulai dari asal usulnya Nabi Ibrahim ini. Ibrahim ini Pak aslinya adalah orang Irak. Sekarang namanya Irak, dulu namanya Babilonia. Nah sekarang namanya Irak. Negara Irak sekarang itulah asal usul negara aslinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu hari dia berangkat hijrah, niat ke Palestina bersama istri yang pertama namanya Siti Sarah. Namun di tengah perjalanan di Mesir dia bertemu dengan seorang raja dengan sebuah kerajaan yang jolim. Raja ini punya penyakit, Pak. Penyakitnya raja ini nggak bisa melihat perempuan cantik. Pokoknya satu negara, satu negeri itu asal ada perempuan cantik diambil sama raja ini. Ketika sampailah Nabi Ibrahim di kerajaan itu, maka istrinya pun Siti Sarah dibawa menghadap raja oleh pasukan kerajaan ini. Sesampainya di depan raja, ditanya, engkau siapa? Dan itu siapa? Kata Siti Sarah, dia adalah saudaraku. Aku adalah saudarinya. Karena diajari oleh Nabi Ibrahim, Siti Sarah kalau ketemu dengan raja itu katakan kita bersaudara. Tapi raja tak peduli, mau saudara mau tidak. Ketika sang raja yang jolim tadi ingin menyentuh Siti Sarah, maka Siti Sarah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendadak setruk, Pak. Tangan si raja tadi mendadak kaku. Tak bisa disentuhnya Siti Sarah. Lalu sang raja bertanya, wahai fulan, apa yang kau lakukan sehingga tersetruk? Kata Siti Sarah, tidak ada yang kulakukan. Aku hanya berdoa kepada Allah agar engkau tidak menyentuhku karena aku bukan istri. Oke, kalau begitu maka berdoalah kau kepada Tuhanmu agar dikembalikan setrukku ini. Dan aku tidak akan menyentuh. Maka Siti Sarah berdoa kembali, dikembalikan lagi setruknya. Sehat kembali raja tadi. Namun begitu sehat, kumat lagi. Dia ingin sentuh lagi Siti Sarah. Saking cantiknya Siti Sarah. Di dalam kisah itu dikatakan Siti Sarah ini luar biasa cantiknya, Pak. Ketika ingin disentuhnya lagi, kembali setruk lagi. Lalu apa kata raja tadi? Apa yang kau lakukan ini? Aku tidak ada melakukan apa-apa, aku hanya berdoa kepada Allah agar kau tidak menyentuh, karena aku bukan istri. Kalau gitu doakan kembali. Maka didoakan kembali, maka si raja tadi pun kembali normal, tidak setruk lagi. Lalu sang raja pun berkata kepada Siti Sarah, kalau begini aku tidak lagi akan mengganggu. Dan aku tidak akan lagi menyentuhmu. Bahkan bawalah ini budakku. Maka dibawakanlah Siti Hajar. Jadi Siti Hajar ini adalah orang Mesir, Pak. Aslinya Siti Hajar ini yang nanti konon ceritanya Siti Hajar ini akan menjadi ibundanya Ismail. Akan menjadi istrinya Nabi Ibrahim juga. Dibawakanlah ini menjadi budaknya Siti Hajar. Sesampainya mereka di Palestina, 60 tahun nih Nabi Ibrahim ini menikah, Pak, dengan Siti Hajar, tak ada diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak diberi keturunan. Sudah 60 tahun menikah. Lalu Siti Hajar pun mengatakan kepada suaminya yaitu Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, maka nikahilah Siti Hajar. Jadikanlah dia istrimu agar engkau mendapat keturunan. Maka singkatnya dinikahilah Siti Hajar, yang mana notabene Siti Hajar adalah budaknya Siti Sarah.
atau kalau zaman sekarang bahasa kerennya pembantu lah ya. Pembantunya Siti Hajar. Lalu dinikahi. Maka dari Siti Hajar lahirlah Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail ini umur 1 tahun, maka datanglah perintah dari Allah, Ibrahim antarkan Hajar dan Ismail ke Makkatul Mukarramah, ke Padang Arafah. Maka Ibrahim pun berangkat dari Palestina dengan Siti Hajar dan anaknya yang Nabi yang konon akan menjadi Nabi, yaitu Ismail yang berumur 1 tahun. Berangkat dari Palestina Pak, jalan kaki, pakai onta, jalan yang nggak bisa cepat, jalannya harus lambat. Diperkirakan perjalanan itu 4 bulan 5 bulan Pak, dari Palestina ke Makkatul Mukarramah. Dan di Makkatul Mukarramah itu Pak, tidak ada manusia di sana, tidak ada makhluk, tidak ada tumbuhan. Daerah yang tandus, yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Sesampainya di Makkah, maka Rasul anak Nabi Ibrahim membuat tenda, meninggalkan secukupnya saja untuk perbekalan, lalu Nabi Ibrahim pun akan kembali ke Palestina. Ketika Nabi Ibrahim akan kembali ke Palestina, ketika dia bergerak dari tenda yang dibuatnya itu, maka Siti Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, kau tidak kemana?" Namun Nabi Ibrahim tidak menjawab. Lalu bertanya lagi Siti Hajar, "Wahai Ibrahim, kau tidak kemana?" Nabi Ibrahim pun tidak menjawab. Ketiga kali Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, tapi pertanyaan dia robah. "Wahai Ibrahim, suamiku, apakah ini perintah dari Allah?" Maka kata Nabi Ibrahim, "Benar istriku, ini perintah dari Allah." Dia pun menganggukkan kepalanya. Mendengar perkataan ini perintah dari Allah, perhatikan Bapak dan saudaraku sekalian, istri yang solehah, istri yang taat kepada Allah. Apa perkataan Siti Hajar kepada suaminya? "Wahai Ibrahim, kalau ini benar perintah dari Allah, maka pergilah, tinggalkan kami di sini. Pasti Allah akan tanggung jawabi kami di sini." Ini Pak, kalau istri solehah ini Pak. Coba sekali-sekali Bang, perlu dites istri kita nggak Bang ya? Sama nggak kira-kira sama Siti Hajar? Besok gonceng, bawa ke kebun apa sana, Empomas atau Torganda, tinggalkan di sawit-sawitan sana. Boy. Kira-kira tanggapan istri kita apa? Ini kita mau mencontoh ini deh, contoh Nabi Ibrahim sama Siti Hajar sama Nabi Ismail. Diantarkannya Siti Hajar sama Ismail ini ke Makkatul Mukarramah, yang mana di sana tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kau masih mending lagi ada sawit di sini. Tinggalkan di situ Pak. Kira-kira apa yang dilakukannya? Paling-paling besok datang ayah rumahnya, bawa tuan kali ya kan, minta dijatuhkan talak. Tapi inilah istri yang yakin, yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi namun begitu pun Allah ingin uji lagi di Siti Hajar. Begitu Nabi Ibrahim pergi, tinggal Siti Hajar dan Ismail. Siti Hajar pun mulai Pak bingung. Kalau habis makan, mungkin 2-3 hari kita masih bisa bertahan. Tapi kalau habis air, habis minum, mungkin 1 hari kita keberatan. Agak berat itu. Karena sebenarnya yang dibutuhkan pertama dalam tubuh kita adalah air, bukan makan. Lalu Siti Hajar pun pergi ke Safa. Mungkin di sana ada pertolongan, mungkin di sana ada kabilah, mungkin di sana ada air. Sampai di Safa, dia lihat tidak ada apa-apa. Dia pandang ke bukit sebelahnya, ada namanya Bukit Marwah. Maka dia pun berlari ke Bukit Marwah, mana tahu di sana ada pertolongan. Sampai 7 kali Pak bolak-balik. Ini dalam rukun haji, dimasukkan dalam rukun nih, ya Bang ya. Yang sudah pernah haji pasti tahu ini rukunnya. Seluruh rangkaian Nabi Ibrahim nanti akan dijadikan rukun haji. Ini perlu kita tahu ceritanya agar menimbulkan rasa cinta di hati kita terhadap sebuah amalan itu atau terhadap sesuatu itu. Bagaimana kita mencintai sesuatu yang kita tidak tahu ceritanya. Kita cinta dengan Bung Karno karena kita tahu cerita Bung Karno. Kita cinta dengan seorang tokoh karena kita tahu cerita seorang tokoh itu. Jadi kita agar menimbulkan rasa cinta dengan Nabi Ibrahim, dengan Siti Hajar, dengan Ismail, kita perlu tahu cerita kisah hidup mereka seperti apa. Lari Safa Marwah, tidak ada pertolongan Pak. Sampai 7 kali Safa Marwah. Mudah nggak bagi Allah menurunkan, membuat mata air jam-jam itu?
tanpa Siti Hajar lari Safa Marwah? Mudah, Pak. Tapi Allah ingin tahu siapa yang ada dalam hatinya Siti Hajar. Masih adakah makhluk dalam hatinya Siti Hajar? Ternyata masih ada, walaupun sedikit. Ternyata dia masih berharap kepada makhluk, siapa tahu ada di Marwah, siapa tahu ada di Safa. Allah ingin uji dia. Setelah 7 kali dia Safa Marwah tidak ada pertolongan, maka dia pun berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berserah diri, ya Allah, tidak ada lagi yang bisa menolong aku, tidak ada lagi yang bisa membantu aku, hanya kepada Engkau aku serahkan segala hidupku. Barulah datang pertolongan Allah. Dari ujung tumit kakinya Nabi Ismail keluarlah mata air. Begitu dilihat oleh Siti Hajar, maka Siti Hajar pun mengumpulkan dengan menyebut jam-jam. Inilah asal muasal kata jam-jam, Pak. Artinya kumpul. Dan jam-jam bukan bahasa Arab, Pak. Jam-jam itu bahasa mana? Jam-jam itu bahasa Palestina. Karena mereka asalnya dari sana. Waktu itu belum ada bangsa Arab di situ, tidak ada. Yang ada dulu bangsa Arab yaitu di Yaman. Nanti kita jelaskan sampai ke sana. Ketika keluar air, maka dia kumpulkan dengan mengatakan jam. Dia buat perkumpulan. Dia buat kayak benteng, Pak, dari pasir. Dia kumpulkan itu air. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Mukjizatnya luar biasa. Hanya air yang Allah berikan kepada Siti Hajar, tapi cukup untuk membuat Siti Hajar, untuk mencukupi Siti Hajar dari segalanya. Hanya air yang Allah berikan, air jam-jam, tapi bisa mencukupi untuk segala kebutuhan Siti Hajar. Ini ajibnya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana, bagaimana ceritanya sehingga bisa mencukupi keseluruhan kebutuhannya Siti Hajar dan Ismail? Dengan adanya air ini tadi, Pak, bersamaan dengan adanya orang Arab Yaman yang ingin pindah ke Sam. Jadi kalau saya boleh gambarkan, kalau tapak tangan saya ini adalah Mekah, Arab Saudi, Pak. Di bawah ini ada namanya negeri Yaman. Di atasnya ini ada namanya negeri Sam, yang sekarang menjadi Palestina, Yordania, apalagi Turki ya. Di atasnya ini ada Palestina. Dulu namanya negeri Sam, sekarang jadi 4 negara dia. Dan di bawahnya Arab Saudi ini ada Yaman. Terus ke bawah ada Indonesia. Inilah posisinya Arab Saudi di tengah-tengah. Ketika orang Yaman hendak hijrah ke Sam, maka dia melewati Arab Saudi. Ketika mereka melewati Arab Saudi, ini Pak, rombongan ratusan orang ini mau hijrah dan mau pindah. Karena ada problem paceklik di Yaman ketika itu. Jadi ketika sampai di padang pasir yang tandus itu, mereka melihat ada burung banyak di atas sedang berputar-putar. Jadi kalau di padang pasir, Pak, kalau ada burung banyak di atas, itu menandakan di bawahnya ada air. Nah, itu kodenya itu. Kalau ada burung di atas, berarti di bawahnya ada air. Sehingga kabilah ini, orang Yaman yang hendak hijrah ini, singgah di sana. Bertemulah mereka dengan Siti Hajar dan Ismail yang umur 1 tahun ini. Apa yang mereka katakan? Inilah adabnya orang Yaman. Mereka banyak, Pak, ratusan. Kalau mereka rampas bisa itu. Sementara Siti Hajar hanya seorang wanita. Anaknya Ismail baru umur 1 tahun. Tapi dia punya adab, punya etika, Pak. Diajak berunding Siti Hajar. Wahai Siti Hajar, kami ingin tinggal di sini. Tapi kami minta airmu untuk kebutuhan kami semua. Nanti kami beri kau dari hasil perkebunan kami, dari hasil pertanian kami. Bagi hasil, Pak. Nah, kalau istilah kerennya bagi hasil. Dari air jam-jam 1 macam air saja bisa mencukupin kebutuhan seluruh Siti Hajar dan Ismail. Hebatnya Allah Ta'ala. Allah hantarkan orang Yaman untuk membantu Siti Hajar. Singkat ceritanya bertahun-tahun, ada sebagian ulama mengatakan 20 tahun, ada yang sebagian mengatakan 18 tahun, Allahu a'lam bishawab. Maka Nabi Ibrahim pun kembali ke Arab Saudi.
Sekarang namanya Arab Saudi, Pak ya. Kembali ke Makkatul Mukarramah. Dulu belum Makkatul Mukarramah namanya. Bertemulah dengan Siti Hajar. Tapi Nabi Ibrahim tak bertemu dengan Ismail. Ketika Nabi Ibrahim kembali, maka besoknya bertemulah dengan Nabi Ismail. Baru lagi 1 hari Pak tinggal bersama dengan istri tercintanya yang sudah puluhan tahun tak ketemu. Baru itulah dia ketemu dengan anaknya yang puluhan tahun tidak ketemu. Beliau mimpi, Pak. Nabi Ibrahim mimpi. Apa mimpinya? Allah perintahkan dia untuk menyembelih anaknya. Hebatnya ujiannya Nabi Ibrahim ini, Pak. Makanya dikenal Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya tauhid. Kalau mau belajar iman yakin, lihatlah kisah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar dan Ismail. Belajar dari sana. Apa mimpi Nabi Ibrahim? Disuruh sembelih anaknya. Apa adabnya Nabi Ibrahim terhadap anaknya? Maka dia temui anaknya, diajak cerita. Kalau kita nggak pakai cerita, Pak, panggil anak sini koyok. Nah. Nabi Ibrahim pakai etika dia, pakai adab. Diajaknya muzakarah dulu anak. Dalam Al-Quran Allah ceritakan, ya bunayya inni ara fi manami anni azbauka fanzur ma tara. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Sungguh ini perintah dari Allah. Bagaimanakah pendapatmu, wahai anakku? Dia bertanya tuh. Ini seorang ayah. Jangan mentang-mentang ayah. Sukanya aja ya kan. Gak cocok pak, gak cocok pak. Ini adab Nabi Ibrahim terhadap anak. Dari ayah yang soleh, lahir anak yang soleh. Dari ayah yang beradab, lahir anak yang beradab. Apa jawab anak yang beradab ini? Ya abatib alma tumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayandaku, kalau ini perintah dari Allah, maka lakukanlah. Insyaallah engkau akan temuiku dalam keadaan sabar. Itu ayatnya Pak Imam ya kan? Awak baca ayat agak-agak grogi awak. Ada habis 30 juz di sini. Kalau kurang pas diluruskan Pak Imam ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim pun siapkan tempat. Dia siapkan parangnya. Dia asah setajam-tajam. Ketika Nabi Ibrahim akan membawa Ismail ke tempat penyembelihan, dalam perjalanan datanglah setan menggodanya. Yang pertama Nabi Ibrahim digoda oleh setan, maka Nabi Ibrahim lempar setan tadi dengan 7 butir kerikil yang kecil. Terjadilah lempar jumroh. Orang yang haji tahu dia. Kedua kali lempar lagi sebanyak 7 butir lagi. Ketiga kali sampai 3 kali lempar lagi setan. Sampai sebanyak 7 butir lagi kerikilnya. Setelah itu setan pun tak kembali lagi menggodanya. Sesampainya di tempat penyembelihan, ketika akan disembelih oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ini, maka Allah pun perintahkan malaikat, wahai malaikat, ganti itu Ismail dengan domba. Apa hikmah yang kita dapat dari sini? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak ada cinta di dunia ini yang tak terlepas dari sebuah pengkhianatan. Cinta kepada suami kemungkinan berkhianat, cinta kepada istri kemungkinan berkhianat, cinta kepada anak-anak kemungkinan berkhianat. Tapi ada satu cinta di dunia ini yang tiada pengkhianatan di dalamnya, yaitu cinta kepada Allah dan Rasul. Mana mungkin Allah berkhianat? Allah yang orang-orang yang Allah sayangi, orang yang Allah cintai. Relakah Allah? Enggak rela, cintanya tidak berkhianat. Coba kita, Pak. Apa kata kira-kira kata istri kita kalau kita ini sembelih? Ah, cocok lah itu. Ganti aja laki kayak gini. Berkhianat, Pak. Apalagi udah mulai setruk-setruk kita. Istri kita mulai menyala. Berkhianat, Pak.
Tapi ada satu cinta yang tiada pengkhianatan di dalamnya, yaitu cintanya Allah dan Rasulnya. Dia tidak akan berkhianat. Ini kisahnya lempar jumrah. Setelah itu tak jadi, maka kurban yang dibuat oleh kurban yang akan direncanakan kepada Nabi Ismail diganti dengan domba. Itulah jadinya kurban kita. Bayangkan Pak, kalau jadi Ismail dikorbankan, habis anak kita Pak. Ya kan? Siapa yang sanggup menyembelih anaknya? Nabi Ibrahim oke lah, bapaknya tauhid. Awak tidak sanggup itu jam. Apalagi anak cuma satu. Tapi ajibnya Allah ganti dengan domba. Maka kita pun sekarang korban dengan domba ataupun dengan sapi. Singkat cerita, Nabi Ibrahim pun kembali ke Palestina. Berselang beberapa tahun Nabi Ibrahim pun kembali lagi ke Makkatul Mukarramah. Nabi Ismail sudah punya istri Pak. Siapa istrinya? Dari kaum Yaman tadi yang tinggal di Makkah, Makkatul Mukarramah. Nikah dengan anak kepala suku mereka. Tapi ketika Nabi Ibrahim sampai di rumah Nabi Ismail, ketika itu Nabi Ismail tidak berada di rumah. Kehobian Nabi Ismail ini rupanya Pak berburu. Kalau berburu dia sebulan 2 bulan baru pulang. Ketika Nabi Ibrahim sampai di rumah Ismail, ternyata Nabi Ismail tidak ada di rumah, yang ada istrinya. Dia tanya dari luar, mana Ismail? Ismail lagi berburu. Bagaimana kehidupanmu setelah menikah dengan Ismail? Ini Pak, istrinya ini tak ada yang satu pun kata pujian, satu pun kata syukur, tidak ada Pak. Istri Nabi Ismail ini, satu pun mengatakan rasa senang, tidak ada. Yang ada susah saja katanya dia. Selama nikah sama Ismail aku hajab. Baju pun tak ganti saja, celana pun tak ganti, makan pun kami payah. Pokoknya tidak adalah sedikit pun yang syukurnya, yang baiknya yang diceritakan kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai fulan, nanti kalau pulang suamimu sampaikan kepada Ismail, kepada suamimu, bahwasanya ada tamu namanya Ibrahim. Katakan sama dia, pesannya Ibrahim suruh ganti tiang pintu rumahnya. Maka Nabi Ismail pulang, bertanya kepada istrinya, adakah tamu selama aku pergi? Kata istrinya, ada. Namanya Ibrahim. Dia bertanya kepadaku tentang rumah tangga kita, aku ceritakan semuanya. Lalu dia berpesan, sampaikan kepada Ismail bahwasanya disuruhnya mengganti tiang pintu rumahnya. Maka kata Ismail, kalau begitu ketahuilah Ibrahim itu adalah seorang nabi, dia adalah ayahku. Kalau itu pesan dia, maka sekarang juga ayo ku antar kau kembali ke orang tuamu. Dicorekan Pak. Istri pertama Nabi Ismail dia ceraikan, dia pulangkan kembali ke orang tuanya. Lalu menikah kembali Ismail kepada orang situ juga, orang dari Yaman tadi. Selang beberapa tahun Nabi Ibrahim datang lagi ke Makkatul Mukarramah. Sampai di rumah Nabi Ismail, Ismail pun lagi tidak di rumah. Lagi pergi berburu. Dia hobinya berburu Pak. Kalau berburu berbulan dia, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Dia tanya, wahai fulan, bagaimana kehidupanmu setelah menikah dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ismail. Kata dia, alhamdulillah, walaupun kami makan 2 kali sehari. Alhamdulillah, walaupun pakaian kami jarang berganti. Alhamdulillah, pokoknya semua syukur disampaikannya. Padahal dia menderita. Kata Ibrahim, sampaikan kepada Ismail, ada tamunya bernama Ibrahim, sampaikan pesanku kepadanya, tolong jangan diganti lagi tiang pintu rumahnya. Ketika Ismail pulang, dia tanya, wahai istriku, adakah tamu yang datang selama aku pergi? Kata istrinya, ada. Namanya Ibrahim. Dia mengatakan, jangan lagi diganti tiang pintu rumahnya. Ketahuilah wahai istriku, yang datang itu adalah ayahku. Dia adalah seorang nabi, namanya Ibrahim. Setelah dari itu, maka Ismail pergi ke rumah ibundanya. Ternyata Nabi Ibrahim sudah ada di situ. Dikisahkan Pak, setelah itu Nabi Ibrahim tak lagi kembali ke Palestina, maka Nabi Ibrahim pun tinggal di Makkatul Mukarramah. Beberapa hari kemudian, maka Ibrahim pun diperintahkan oleh Allah untuk memperbaiki Ka'bah. Pertanyaannya simpel.
Sebelum Nabi Ibrahim sudah adakah Ka'bah? Ternyata sudah ada, Pak, dikisahkan dalam Al-Quran. Wa idh yarfa'u ila Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Lalu kuperintahkan Ibrahim untuk memperbaiki Ka'bah bersama Ismail, meninggikan pondasi. Berarti sudah ada, Pak, cuman tinggal pondasi. Dikisahkan dalam satu kitab, ternyata Ka'bah ini hancur ketika di masa Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh didatangkan oleh Allah banjir bah, maka ikut termasuk Ka'bah itu yang hancur, dilantak oleh air bah. Karena dalam kitab itu diceritakan seluruh air yang ada di langit dan air yang ada di bumi ditumpahkan semua, sehingga Ka'bah pun ikut hancur. Lalu siapa yang membuat Ka'bah itu? Maka diceritakan di dalam Al-Quran juga bahwasanya yang membuat Ka'bah adalah Nabi Adam bersama anaknya yang bernama Sid. Mereka lah yang membuat Ka'bah itu pertama. Ada sebagian ulama mengatakan malaikat, Allahu a'lam bishawab. Lalu Ibrahim pun dia tinggikan pondasinya Ka'bah. Diceritakan di situ ada di ayat sebelumnya di Al-Baqarah tadi. Di ayat 142 Pak Imam ya. 144. Wa izzalnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ada makomnya Ibrahim di sebelah Ka'bah. Apa fungsinya makom Ibrahim itu ketika itu? Tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika meninggikan pondasi. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maka sholatlah kamu di belakangnya makom Ibrahim itu. Musalla itu, Pak, tempat sujud. Jadi kalau di kita sekarang ada musalla, sama itu, Pak, dengan masjid. Sama-sama tempat sujud. Itulah asal muasal kata ada musalla. Maka orang haji tahu itu, ketika dia haji pasti dia akan sholat di situ. Diusahakan akan sholat di belakang makom Ibrahim ini. Itu tandanya bahwasanya Nabi Ibrahim meninggikan pondasi itu. Lalu datang pendatu, lalu diperintahkan lagi bersihkan seluruhnya. Min maqami Ibrahim musalla. Terus apa Pak Imam ya? Wa akhidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina wa rukka'is sujud. Bersihkanlah rumahku itu agar menjadi tempat orang yang ruku, orang yang i'tikaf, dan orang-orang yang sujud. Allah. Ini enaknya kalau awak ceramah ada habis Quran, lupa diingatkan sama dia. Inilah pembuktian bahwasanya Makkatul Mukarramah itu terjadinya haji adalah dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu datang perintah kepada Nabi Ibrahim, umumkan wahai Ibrahim. Kata Ibrahim sama malaikat, bagaimana aku mengumumkannya? Mana terdengar sama mereka? Paling suaraku jarak 10 meter, tugasmu adalah menuruti perintah. Maka Ibrahim pun naik ke bukit. Dia pun berkata, wahai seluruh manusia, maka berhajilah kamu, tawaflah kamu di Makkah, di mengkelilingi Ka'bah ini. Maka dengan ajaib, Pak, seluruh manusia yang ada di bumi mendengar perkataan Nabi Ibrahim ini. Maka dari itulah mulai haji, Pak. Inilah asal muasal haji. Jam berapa Isa, Pak ini? 5 menit lagi. Inilah asal muasal haji. Apa yang dapat kita ambil dari hikmah haji? Karena berhubung waktu kita singkat saja. Apa yang bisa kita ambil dari hikmah dari haji? Dari ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang benar kepada Allah, maka yakin itu akan memindahkan kita dari sifat percaya kepada makhluk, tapi hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yakinnya kita selama ini kepada makhluk, yang memberi makan anak istri kita adalah kerjaan kita, yang memberi makan anak istri kita adalah usaha kita. Ternyata diceritakan dalam kisah Nabi Ibrahim, yang memberi makan anaknya dan istrinya adalah Allah. Siapa yang memberi makan Siti Hajar dan Ismail? Dari sinilah kita belajar, wahai para hadirin, saudara-saudaraku sekalian. Dari bapak yang soleh, maka lahirlah anak yang soleh. Dari mama yang soleh, maka lahirlah anak yang soleh. Pulang dari sini, kita sampaikan kepada istri kita, kalau kau ingin jadi anakmu jadi anak yang soleh, maka engkau soleha duluan. Itu yang dikatakan Ustaz Kuros tadi sama kami. Dari ibu yang luar biasa, lahir anak yang luar biasa. Dari kesabaran Siti Sarah kepada suaminya, 60 tahun dia tidak mempunyai anak, dia rela menyuruh suaminya menikah kepada Siti Hajar, maka Allah datangkan juga pertolongan sama dia. Apa yang Allah berikan kepada Siti Sarah, maka dari Siti Sarah yang sudah 60 tahun gak hamil-hamil, maka Siti Sarah pun jadi hamil. Lahirlah anak menjadi nabi juga. Wanita soleha, keluar lagi anaknya menjadi nabi. Nabi siapa namanya? Nabi Ishak. Allah, luar biasa, Pak. Bapak soleh, anak belum tentu soleh. Nabi Nuh, Nabi Lut. Tapi kalau mama soleha, walaupun lakinya seperti Fir'aun, maka Nabi Musa menjadi nabi, Pak. Pulang dari sini sampaikan kepada istri kita, jadilah kau istri yang soleha, jadilah kau wanita yang soleha, agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Salah, Pak, ya? Mungkin ini dulu dapat saya sampaikan. Masih ada waktu berapa menit lagi, yang ingin bertanya dipersilakan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua, terkhusus buat diri saya sendiri. Hanya ini dapat saya sampaikan dulu. Kita sambung nanti di lain waktu, di tempat yang sama, di waktu yang sama, insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak, ada yang mau disampaikan?